Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Nama saya Nur Jaji, biasa dipanggil Mas Jaji. Nah, saya menekuni dunia keramik sudah lama sih sebenarnya, semenjak lulus SMA. Cuma belum seserius dulu gitu apa. Dulunya belum serius, sekarang serius karena ya yang setiap karya bikin ya alhamdulillah bisa menghasilkan uang gitu. Jadi kalau perjalanan sih tetap ada suka duka, ada dirasa berat, ada senangnya juga. Itu membuat saya menjadikan bahwa berkarya itu ya nggak harus setengah-setengah gitu, harus benar-benar penuh gitu. Karena pada suatu waktu juga nanti ada pangsa pasarnya, misalnya melalui pameran atau apapun gitu. Dan itu bagi saya setiap pameran itu ya alhamdulillah bisa menghasilkan uang gitu. Dan teman-teman juga pada semangat untuk bergabung di sini Apikcraft. Jadi di sini kan namanya yang saya geluti ini studionya nama Apikcraft. Apikcraft itu istilahnya gabungan dari beberapa teman-teman yang punya bakat dan keahlian di bidang seni gitu ya, khususnya seni rupa. Saya jadikan satu, rangkum menjadikan satu wadah, yaitu Apikcraft. Awalnya di penjualan secara langsung Mas, jadi setiap tamu yang datang ke sini lihat produk dan senang langsung beli. Lambat laun beberapa bulan kemudian kita nyiapin stok yang banyak itu barang-barangnya atau karyanya, sehingga banyak teman-teman juga yang tertarik untuk ikut memasarkan gitu, meskipun lewat medsos apa. Akhirnya saya juga terpancing untuk mempelajari tentang medsos juga. Jadi ya, alhamdulillah banyak temen yang ikutan nge-share juga. Jadi ya barang sekarang udah berjalan dengan online juga ada pemesanan lewat online atau apapun gitu. Apikcraft, jadi kita sama teman-teman itu mencanangkan brandingnya Apikcraft gitu ya. Kelebihannya sih kita tetap selain sisi kekuatannya juga keindahannya gitu Mas, atau fungsionalnya gitu. Karena zaman modern ini ya kebanyakan lebih ke arah fungsional selain sisi seninya gitu. Dan kenapa Apikcraft? Apikcraft itu saya diambil dari gerabah atau keramik itu terdiri dari 4 elemen gitu yang membentuk sesuatu menjadi produk, yaitu keramik atau gerabah. Ya Apikcraft sendiri sebenarnya abang, putih, ireng, kuning, itu ngelambangin yang 4 elemen tadi, tanah, air, terus angin, terus api. Itulah yang menjadikan suatu karya, produk, atau disebut juga gerabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan sejahtera selalu ya.
dan tetap semangat juga sebagai pemuda-pemudi di Kabupaten Cirebon dan pemuda Indonesia pastinya. Nah, kita kembali lagi di pameran virtual yang akan selalu menampilkan pemuda-pemudi yang memiliki karya yang patut kita apresiasi. Dan kali ini kita akan punya satu pemuda yang juga memiliki karya yang cukup menarik untuk kita bahas, ya, karena ini bentuknya handicraft yang juga bisa dipakai buat hiasan, bisa dipakai juga untuk fungsional, salah satunya bisa dibikin cangkir. Oke, kalau gitu kita langsung aja ketemu dengan Mas Wiwis. Yes, benar. Halo Mas Wiwis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Wiwis? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya, semoga tetap sehat selalu nih. Amin. Karena kondisinya memang menuntut kita untuk terus menjaga kesehatan nih. Ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut kita kasih tahu dulu ya teman-teman bahwa acara ini, pameran virtual karya pemuda ini sudah melalui tahap protokol kesehatan. Jadi kita semua sudah lolos, sudah aman, dan juga semua yang ada di sini juga sudah mendapatkan vaksin, minimal vaksin dosis pertama. Jadi aman. Aman. Iya, Mas Wis juga kan? Sudah. Sudah dong, harus. Sudah 2 kali. Biar tetap sehat. Iya. Oke Mas Wiwis, kita bakalan ngobrol nih tentang handicraft Mas Wiwis ya. Nah, tapi cerita dulu nih Mas Wiwis, backgroundnya asalnya dari desa mana di Kabupaten Cirebon, supaya biar bangga juga nih pemuda-pemudinya di sana. Ya, nama saya Wiwis Wijaya. Saya asli dari Situwinaun juga. Kebetulan kita juga mempunyai satu tim Apikrab. Apikrab Yang ada di desa Situwinaun. Oke, berarti Apikrab ini membawahi semua kerajinan-kerajinan tangan ya? Iya. Termasuk salah satunya punya Mas Wiwis ini? Iya. Oke, nah teman-teman, Mas Wiwis ini adalah pengrajin dari gerabah yang dikenal dengan gerabah Situwinangun. Nah, kalau teman-teman ada yang udah tahu, berarti teman-teman sangat beruntung. Kenapa? Karena hasil karya ini keren-keren banget. Ini adalah cangkir ya, yang katanya diproses tidak hanya sebagai hiasan, tapi juga di di fungsional itu. Glasir ya, di glasir tadi juga bilang. ya. Oke, jadi fungsional, bisa dipakai sebagai mangkok, cangkir dan lain-lain. Nah, Mas Wiwis boleh cerita dulu nggak perjalanannya Mas Wiwis sampai akhirnya menjadi pengrajin gerabah nih? Kalau perjalanan kita dari kecil udah dari kayak generasi ke generasi orang tua gitu ya. Oh, turun temurun berarti. Oke. Jadi kita juga nggak tahu generasi keberapanya kita nih. Golongan kita. Sampai belum tahu. Sampai belum tahu. Apakah mungkin dari zaman Majapahit apa gimana nih kira-kira? Mungkin sebelum zaman Kesultanan Cirebon juga belum. Oh, udah Oh, ada. gitu ya? Gitu. Iya. Udah ada dari abad Mungkin turun temurun abad 11 memang gitu sudah ya. dari dulu ya? Iya, kalau dari sejarah. Oh, oke. Karena kan ini alat yang memang pada zaman dahulu kalanya memang dipakai kan? Iya, udah dipakai. Gitu, sebagai alat minum, alat untuk wadah apa gitu kan? Iya, benar. Nah, Mas Wiwis, kenapa sih tertarik untuk menggeluti gerabah ini sebagai suatu kerajinan? Iya, karena dalam masa pandemi coba untuk berkarya, kita dari mulai 2020 kita ngeriset gimana caranya gerabah bisa dialih fungsi untuk barang pakai. Lah butuh waktu sekitar 1 tahun. 1 tahun untuk nemuin hasil yang kayak gini. Menemukan hasil yang ibaratnya bisa kita bilang ini sudah layak pakai gitu kan? Karena dari riset itu kita pakai glasir ini hasilnya yang nggak memuaskan, apa itu pecah, apa itu nggak mau meleyot, apalah. Oh, oke. Berarti memang Jadi sudah melalui trial dan error selama proses penyempurnaannya nih teman-teman. Nah, Mas Wiwis, ada nggak sih kesulitan untuk membuat kerajinan dari gerabah? Apakah dari bahan bakunya atau mungkin ya itu tadi mungkin dibilang menyempurnakan glasirnya. Nah, kesulitan itu ada di mana? Kesulitan karena tanah kitanya sendiri kalau untuk buat pengglasiran itu agak rewel juga. Jadi butuh perhatian yang lebih. Di situ aja sih kesulitannya. Jadi harus lebih ini ya, hati-hati ya dalam mengerjakan detailnya ya. Pengerjaan, pengeringan, terus semua juga. Satu cangkir ini memakan waktu berapa lama pengerjaannya? Kalau yang cangkir kita sistemnya cor ya. Cor. Oh, berarti dicor tuh kayak semacam dicetak ya? Iya, kayak dicetak kayak di. Okay. Berapa lama tuh biasanya? Tergantung cuaca juga sih. Kalau panas untuk cetakan sendiri kan lebih cepat nyerap air. Oh, oke. Kalau berarti ini terus dipanggang gitu enggak? Apa hanya dikeringkan aja? Cuma kita cor nanti dalam bentuk pengeringan butuh waktu 4 atau 3 hari. Dijemur gitu aja. Dijemur. Dalam arti tidak langsung kena sinar matahari.
Oh, dijemur Dijemurnya tapi beda. tidak langsung kena sinar matahari. Tidak, iya. Itu kan berbeda kualitasnya, Bang. Karena berbeda dari tanahnya kita sendiri, kita pakai tanah halus. Oh, tanah halus. Karena kita saring sendiri, jadi untuk lebih apa ya, lebih peminin, lebih halus gitulah. Oke, lebih ya dari segi Iya, kualitas udah yang paling baik lah ya. Iya. Nah, Mas Wiwis, kenapa akhirnya memilih gerabah gitu? Kenapa nggak coba kerajinan lain nih? Ada nggak sih keistimewaan dari menjalankan gerabah nih? Kan tadi Mas Wiwis bilang bahwa karena terkena apa namanya impact pandemi dan lain-lain gitu. Nah, kenapa milihnya gerabah? Kenapa nggak coba kerajinan lain gitu? Gerabah, karena gerabah kan dari asal tempat kita sendiri jadi. Nah, selain kita sendiri siapa lagi gitu loh. Jadi Untuk memanfaatkan sebagai- sumber daya yang sudah ada iya. gitu. Dimana bahannya lebih gampang dicarinya, tanah liatnya apanya dari tanah Iya. kita sendiri. Jadi ya udah, pakai yang Sudah tidak ada aja yang jauh-jauh aja, memanfaatkan iya. yang datang dari alam gitu, yang costnya juga lebih kecil, ya kan? Hanya membutuhkan memang kemampuan aja untuk Iya. bisa mencetak ini sampai jadi gitu kan. Nah, Mas Wiwis, ini dijual di mana sekarang? Sekarang kita jual biasa via online. 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 Online tuh apakah via WhatsApp atau WhatsApp. marketplace? Enggak, kebetulan belum sampai ke marketplace, cuma Belum. WhatsApp, Instagram, Facebook. WhatsApp, Instagram, Facebook. Iya. Nah, di antara ketiga itu, kalau misalnya nih teman-teman ada yang pengen beli gitu, mendingan kontak ke mana nih? Nah, di WhatsApp itu sudah ada semua komplit, alamat, nomor telepon, kayak Instagram semua sudah. Oh, di WhatsApp-nya sudah ada. Sudah ada. Nah, coba disebutin dulu WhatsApp-nya Mas kalau misalnya pengen berpromosi gitu kan. Nah, kita juga pengen tahu nih. Tapi yang kira-kira paling banyak responnya, maksudnya Mas Wiwis nih paling megang gitu. Oh, yang paling sering dibuka WhatsApp. Nah, berarti di WhatsApp berarti kan? Nomornya berapa WhatsApp-nya? Untuk WhatsApp sendiri kita punya ada 2. Tapi yang lebih kita pakai nomor 081 324 686 476. Oke, boleh diulangin nggak nih? Biar hafal nih Iya. teman-teman nih. Untuk nomor WhatsApp kita Pikrab 081 324 686 476. Waduh, panjang juga nomornya ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman kan masih bisa agak dibalikin sedikit ya. Iya. Nah, Mas Wiwis, ini kan teman-teman pasti kalau udah nge-save nomor kontaknya, pasti pengen tahu dong, Mas Wiwis nih punya produk apa aja sih yang udah dihasilkan dari gerabah? Nomor kontak kalau lebih ke produk kita lebih komplit di Instagram. Instagram. Nah, itu ada apa aja tuh yang teman-teman bisa lihat? Selain hanya cangkir atau mangkok, terus ada hiasan kulkas ya, Iya, benar. magnet kulkas, terus apa lagi nih? Ini juga? Iya. Ini apa ini? Ini yang lagi baru dibikin. Oh, baru semacam ini apa nih? buat anting, bandul Oh, kalung. Oke, aksesoris. Ya, aksesoris lebih. Oke, aksesoris. Nah, ini apa nih? Kok bentuknya agak ambigu? Itu ya? kelenengan bel. Kelenengan. Oh, bel. Oke. Saya kira roket loh tadinya gitu loh. Oke, ini cangkir. Ini tempat multifungsi untuk Ya. pulpen gitu-gitu loh, teman-teman. Bisa buat taruh penggaris, buat anak sekolah lah ya. Bener ya, betul. Selain yang ada di sini, hanya ini aja. Yang ada di sini aja. Kalau di rumah lebih banyak juga sih. Lebih banyak. Ya, ada patung, ada ya macam-macam lah. Macam-macam ya. Mangkok, Oke. Ini piring semua. Mas Wiwis tuh bikin sendiri atau punya tim? Kita punya tim, kebetulan di tim kita satu orang itu lebih ada yang lebih ke spesial masing-masing ahlinya gitu. Oh, oke. Berarti berbeda produk, berbeda. beda juga kemampuan masing-masingnya ya. Yang nyetaknya siapa gitu kan. Oh, ini spesialis bikin cangkir. Bikin cangkir. Yang ini mangkok. bikin pot misalnya atau Pot, mangkok. iya. Yang satu bikin onar. Ini bikin Nah, susah. itu loh. Gitu. Yang satu beban keluarga. Aduh. Tapi supaya nggak jadi beban keluarga nih teman-teman ya, kita harus punya motivasi untuk bisa menghasilkan sesuatu. At least buat diri kita sendiri. Nah, kalau ini kan juga menghasilkan buat orang lain, bisa Iya. membantu teman-teman juga. Nah, Mas Wiwis punya harapan nggak sih, atau punya mimpi nggak dengan menjadi pengrajin gerabah nih? Apa yang pengen Mas Wiwis raih gitu? Rai kalau mimpi bisa lebih ke pasaran, lebih ke ekspor gitulah. Kalau mimpi yang lebih Iya, berarti targetnya adalah ekspor. Sudah coba Kira-kira- jalannya? ya sekarang lagi merintis karena kita lebih apa ya, lebih dominan bisa nyamain dengan stoneware gitu.
Oh, oke. Berarti ini sudah mulai dirintis untuk bisa ekspor ya? Ya, lagi belajar. Oke, amin. Semoga bisa lah. Nah, Amin. Mas Wiwis, saya minta pesan-pesannya dong buat teman-teman pemuda-pemudi di Kabupaten Cirebon nih, supaya punya semangat yang sama nih buat Mas Wiwis nih, menjadi seorang pengrajin yang akhirnya nanti juga bisa jualan ke ekspor. Untuk teman-teman, saran saya sih jangan malu berkarya, karena bukan kita sendiri yang menilai karya kita. Yang menilai? Yang menilai bakalan orang lain tahu dengan karya yang sesungguhnya yang kita ciptakan gitu loh. Oke, tuh teman-teman ya, udah dengar sendiri dari Mas Wiwis. Mas Wiwis tuh salah satu yang bisa kita bilang terkena dampak pandemi juga kan. Iya. Akhirnya susah gitu kan untuk bertahan aja, mungkin udah ngeluarin effort banyak nih. Tapi nggak putus asa karena memang itu yang harus Tetap semangat. diambil gitu. Iya, benar. Kita harus mengambil action, kita harus gerak, jangan cuma niat. Bener nggak Mas Wiwis? Benar banget. Iya, jangan cuma niat, modalnya juga. Saya yakin kalau pakai gerabah ya kan, memanfaatkan yang ada di sekitar. Iya, betul. Bikin jadi jual, jadi cuan. Oke, Mas Wiwis, terima kasih banyak atas waktunya. Makasih. Sudah mampir di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya buat teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Wiwis, nanya-nanya silakan langsung, tadi ada nomor WhatsApp-nya. Nah, kalau masih penasaran abis ini ada apa, jangan kemana-mana, tetap di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021 setelah yang abis ini. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Asep Saifuddin. Saya owner dari Pesat Shrimp City Innovation. Di sini saya mau memperkenalkan biografi Pesat Shrimp City Innovation, terbentuk semenjak tahun 2017. Nah, awalnya Pesat Shrimp City Innovation itu memproduksi sepatu batik yang dulu namanya itu Padepokan Sinom, memproduksi sepatu batik berkombinasi karung goni dan lain sebagainya. Lambat-lambat tahun, dikarenakan untuk memproduksi sepatu itu memerlukan modal besar, jadi kita memutar haluan, menciptakan sebuah karya baru yang kiranya bisa untuk produksi lancar. Jadi kita ngambil di material kulit, kita memproduksi tas kulit, dompet, dan lain sebagainya yang berbahan material kulit. Pesat itu artinya kecepatan, kecerdasan. Jadi segala sesuatunya kita mengerjakan dengan cepat, secepat kilat. City Innovation itu mempunyai salah satu keunikan ya untuk membuat produk dari tas, dompet, dan kulit itu kita mempunyai sebuah keunikan karena kita di sini mempunyai sistem pengerjaannya handmade atau jahit manual. Full semua pengerjaan itu handmade tanpa ada bantuan mesin. Jadi untuk kekuatan sendiri itu lebih terjamin awet. Ya, jadi teman-teman
Kami lagi bikin tas dengan jenis kulit brush up ya. Brush up ini jadi kulit bisa 2 warna. Ini kalau disemprot pakai bensin atau air, ini akan keluar timbul warna merah. Jadi sesuai keinginan bisa jadi gambarnya itu abstrak gitu bisa. Di sini juga kami ada beberapa jenis kulit ya, selain brush up, ada juga pull up, ada juga nabati, ada juga kulit emboss dan lain sebagainya. Jadi di sini untuk kulit semuanya jenis kulit sapi, mungkin beda tipe ya. Beda tipe, ada jenisnya brush up, pull up, ada yang nabati, ada yang emboss dan lain sebagainya. Dan kebetulan di sini juga yang kerja anak muda semua nih. Jadi buat teman-teman dan warga Cirebon nih, khususnya yang duwe gawe, hayo mampir dan kepoin nih, barangkali tertarik dengan produk ciri khas Cirebonnya, mampir aja ke workshop kami, tepatnya di depan gedung PGRI Sasak Karangwangun, Babakan. Barangkali teman-teman atau warga Cirebon silakan yang kepo-kepo tentang produk kami, silakan mampir aja ke workshop kami. Dan kami juga di sini selain memproduksi tas kulit, kami juga di sini ada kuliner. Jadi kami menciptakan ekonomi bisnis ya dari kalangan pemuda. Kebetulan saya sendiri yang mempelopori teman-teman pemuda untuk bagaimana caranya pemuda ini tidak gaptek, pemuda ini tidak nganggur, pemuda ini tidak main gak jelas. Jadi kami menciptakan anak-anak muda yang mempunyai potensi diarahkan ke hal-hal yang sifatnya ekonomi. Minimalnya pemuda itu bisa mempunyai penghasilan sendiri. Itu aja sih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih teman-teman di pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021 yang dipersembahkan oleh Bidang Pemuda Disbud Parpora Kabupaten Cirebon. Nah teman-teman, kita sekarang udah masuk lagi ke teman kita yang berikutnya ya, peserta di pameran virtual ini. Dari 30 orang peserta kita sudah masuk ke salah satu yang menurut saya juga punya kemampuan, punya kreativitas yang harus kita contek lah gitu kan, biar bisa mirip-mirip seperti dia lah minimal rezekinya, ya nggak? Nah teman-teman, jangan lupa juga ya buat subscribe di channelnya Disbud Parpora, dan jangan lupa buat di-share ke semua teman-teman bahwa informasi pameran virtual ini akan sangat berguna buat teman-teman yang lain yang pengen berkreativitas juga, pengen berkarya juga gitu kan, pengen tahu cara bikinnya gimana dan lain-lain. Semua informasinya ada di channel ini. Alright, kalau gitu saya pengen langsung nyapa nih teman kita siang ini. Selamat siang, assalamualaikum buat Mas Asep dari Pesat Stream City Innovation. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abai, ya. Gimana kabarnya Abai? Alhamdulillah baik. Lama nih kita nggak bincang-bincang ya. Ini dia makanya kita baru ketemu lagi nih. Oke. Ketemunya di sini. Ya sekalian aja mah Abai. Sekalian aja ya. Bincang-bincang yang ada inilah lah, yang ada faedahnya. Yang ada faedah. Kita harus tetap produktif dong. Siap. Ya meskipun kan, di masa pandemi ini kita harus tetap berkarya kan tentunya. Harus dong. Oke. Harus. Nah, gimana nih? Kita bakal cerita-cerita nih. Ya, biasanya kan ngobrol-ngobrol mah kita ngobrolin yang lain gitu kan? Iya. Nah, sekarang saya punya misi nih. Waduh. Sama Asep. Saya pengen mantap. Asep nih cerita sama teman-teman, ya kan? Bagaimana Mas Asep ini bisa menjadi sampai sedemikian rupa, bisa menghasilkan karya yang bermanfaat, punya kualitas juga bagus, dan katanya dengar-dengar katanya Mas Asep ini pernah jadi pemuda pelopor. Waduh. Ya. Aduh, ini yang istimewa, ini yang istimewa harus ditiru. Ya, ini obrolan ya mungkin menarik Abai. Obrolan menarik. Jangan lupa nih teman-teman dilirik. Jadi gini Abai, kebetulan di Cirebon Timur ini banyak potensi ya, potensi. Salah satunya mungkin saya mempelopori di bagian teman-teman pemuda, teman-teman pemuda yang kebanyakan notabene ya, mohon maaf, banyak pergaulan-pergaulan yang
nggak gitu lah, nggak karuan gitu kan. Iya. Saya punya inisiatif bagaimana caranya kita menjadikan pemuda-pemuda yang notabene main gak jelas gitu kan, main gak jelas. Saya setting bagaimana pemuda itu mainnya berkarya, Ya, menciptakan sesuatu yang produktif ya, produktif. gitu. Oleh karena itu saya terutama itu mengajak itu sangat sulit. Mengajak kebaikan itu sangat sulit. Betul. Tapi kalau adu jago paling gampang. Betul. Betul. Ya itulah mungkin perjalanan demi perjalanan gitu kan. Akhirnya kita menemukan titik temu jadi sebuah rutinitas di Cirebon Timur itu yang produktif. Kebetulan di Cirebon Timur selain ada kerajinan, kami juga mempelopori di bidang ekonomi kreatifnya, ada kerajinan, ada juga kuliner gitu. Nah, jadi biar seimbang ceritanya. Apalagi di masa pandemi ini kita juga kan mungkin dalam hal kerajinan omset agak nurun. Jadi bagaimana caranya kita stabilkan untuk pendapatan ekonomi pemuda gitu kan. Sedangkan kalau saya di sini kan mempelopori bagaimana caranya ekonomi pemuda-pemuda sekitar itu tercukupi minimalnya. Gitu buat ngopi, apalagi ada notabene anak-anak juga menjadi salah satu kebutuhan kerja gitu kan, yang menafkahi mungkin orang tuanya dan keluarganya gitu. Jadi saya memikirkan bagaimana caranya kita mencetuskan sebuah pekerjaan yang produktif di masa pandemi ini. Betul. Ya, oleh karena itu saya bergagas untuk membuka sebuah kafe kecil-kecilan nih. Jadi aktivitas sehari-hari ini kita kalau pagi kita produksi sampai sore, kalau malam kita buka kuliner gitu. Jadi aktivitas full sampai jam 12 malam. Berarti memang benar-benar dipergunakan nih dari pagi sampai malam. Sampai nyaris pagi berarti ya. Bahkan sampai jam 2, jam 3 baru bisa istirahat. Nah, itu dia. Tapi nggak capek apa kayak gitu? Ya, notabene pemuda kan harus semangat. Iya tuh. Kapan lagi namanya juga cari rezeki, memupuk ya kan? Iya. Lama-lama kan punya bekal, ya kan? Iya. Bisa juga mengajak atau memfasilitasi rekan-rekan yang lain untuk bisa berkreasi juga. Gitu. Nah, di timur juga jadi kita ada sip-sipan nih. Kalau sip pagi kan kita anak-anak yang produksi, jadi khusus untuk yang anak-anak produksi itu dari pagi sampai sore. Kalau malamnya juga ada lagi anak-anak yang jualan buat malamnya. Jadi aktivitas itu untuk teman-teman kita ya mencoba untuk bagi sip lah. Ini juga untuk pesat Stream City Innovation itu mungkin nama baru. Nama baru. Dulu kita dapat nama Padepokan Sinom. Padepokan Sinom. Setelah kami untuk dilegalitaskan, ternyata nama Sinom itu udah ada yang make. Makanya kami berpikir keras bagaimana menciptakan sebuah nama yang bisa melejit, gitu kan. Ya, saya mendapatkan nama pesat itu 1 bulan. Itu 1 bulan? 1 bulan. Di Gunung Kidul? Enggak. Siapa tahu di Gunung Kidul 1 bulan nggak pulang-pulang. 1 bulan itu mencari nama yang benar-benar pas, artinya pas banget nih nama pesat itu artinya kan kecepatan. Jadi pemuda yang cepat, pemuda yang pandai, pemuda yang inovatif gitu. Produksinya cepat, kualitasnya bagus gitu. Bener. Jadi benar-benar pesat gitu kan, melejit. Bener. Saya punya slogan sebenarnya. Udah punya slogan belum sih buat pesat? Udah. Barangkali mau nambahin. Kalau saya kan mumpung saya belum tahu slogannya nih. Saya punya slogan yang bagus nih. Pesat melesat. Pesat melesat melejit gitu. Tapi kalau hashtagnya kami itu ada apa tuh? Pesat duwe gawe. Oh, pesat duwe gawe. Jadi anak-anak nggak ada yang nganggur nih. Jadi harus kerja. Di samping itu juga kami harus kebanyakan juga anak muda kan main gitu kan, game dan sebagainya. Nah, kami membagi jadwal biar anak tersebut itu seketika kerja itu nggak jenuh. Gitu. Ada jadwalnya juga untuk teman-teman bermain gitu. Jadi menyesuaikan aktivitas teman-teman di sana untuk nyaman. Kalau misalkan kami menekan terus-terusan produksi dan sebagainya gitu, otomatis si teman-teman juga merasa boring gitu kan. Lagi-lagi benang, jarum gitu kan. Bener lah. Makanya setiap malam Jumat kami libur.
Liburnya di malam Jumat? Di malam berarti? Jumat liburnya. Bukan di weekend? Bukan. Weekend kami ngegas lagi, malam Jumat kami libur. Jadi di saat yang lain berlibur, istirahat. Kalau Asep sama teman-teman mah gas aja terus ya? Gas aja itu. Mantep ya. Ini juga Mas, apa namanya, perlu disampaikan, Pesat itu mungkin dari 5 tahun yang lalu saya sendiri ya. Saya sendiri itu berkeliling-keliling gitu kan, jualan di pasar malam. Awalnya untuk menciptakan mimpi gitu kan. Iya. Sedangkan untuk memproduksi suatu barang itu memerlukan modal yang lumayan besar gitu Iya. kan. Artinya saya berjuang bagaimana caranya mendapatkan modal itu. Saya keliling dulu pasar malam, Iya. pasar malam, pasar pagi dan sebagainya. Mempunyai modal, saya sedikit-sedikit ngumpulin, beli kulit, belanja alat gitu kan, aksesoris dan sebagainya. Nah, sebelumnya juga kami produksi sepatu batik, dan mungkin juga udah lumayan terkenal lah, lumayan ya terkenal. tuh, siapa yang nggak tahu sepatu batik Asep mah? Kalau sepatu boleh. Boleh. Nah, Boleh. tuh, udah ada. Nah. Mampir Mas nanti ya. Siap lah, ditunggu di calon langgan. workshopnya. Calon langgan. Oh iya, nanti juga kami kebetulan juga kan kalau di cafe itu kan ada hiburan juga live. Nanti kami undang lah. Wih, nah ini cocok banget. Iya. Cocok yang banget. muda yang berkreasi judulnya. Nah, Mas Asep nih, coba Gimana? kasih tahu ke teman-teman apa sih mimpi yang paling Mas Asep masih kejar nih sampai sekarang? Baik dari kerajinan kulitnya atau ibaratnya apa ya, yang menggugah hatinya Mas Asep untuk bisa menggerakkan semua teman-teman atau mengkaryakan teman-teman yang ada di Cirebon Timur. Kalau mimpi sih saya nggak muluk-muluk Mas. Mimpi saya itu bagaimana besok dan selanjutnya saya selalu beraktivitas. Yang namanya mimpi itu menurut saya bukan yang belum ada, tapi yang udah ada saya pelajarin untuk lebih baik. Oke. Jadi kesalahan-kesalahan dalam hal produksi dan lain sebagainya mungkin banyak kendala. Saya pelajarin, saya amatin. Kesalahan saya apa? Ya. Gitu kan, kesalahan saya apa? Nah dari situlah, dari kesalahan saya merubah untuk menjadi mewujudkan jauh lebih baik. Kalau mimpinya sih, Pesat ini bisa menjadi salah satu unggulan produk di Kabupaten Cirebon, menjadi produk yang luar biasa lah, bisa sesuai dengan namanya Pesat. Harapannya juga mudah-mudahan Pesat Slim City Innovation ini bisa tembus ekspor. Harapan saya. Amin. Alamin. Tuh. Apalagi ini Mas Bayu. Nah, ini saya pengen tahu nih, sekarang kan yang lagi dibawa kerajinan kulit. Kerajinan kulit. Kemarin juga Asep udah sempat ngobrol juga bahwa udah punya sepatu batik dan lain-lain. Nah, kerajinan kulitnya yang sekarang lagi Asep produksi nih sama teman-teman. Ada tas ini ya kan. Nah, kalau ini lebih ke apa nih kita nyebutnya nih? Kalau ini lebih ke dompet pouch ya. Dompet pouch ya. Nah, ini dompet pouch ini. Ini materialnya kulitnya pakai yang asli apa yang sintetis? Kalau Atau untuk, ada yang campuran atau gimana? Kalau untuk material kami memilih untuk material kulit sapi unggulan ya, kulit Sapi asli. unggulan. Jadi Emang tahu itu tuh sapi unggulan gimana? Apa dia dulu sapinya juara kelas apa gimana? sapinya itu luar biasa Mas. Itu bukan karena sapinya, mungkin dari cara penyamakannya. Jadi memilih jenis sapi yang jenis kulit sapi yang untuk membuat produk kulitnya menyesuaikan dengan hasil yang tuh kan punya inovasi gitu kan. Kalau saya kan membuat sebuah produk ini harus ada ciri khas. Iya. Kearifan Betul lokal. dong, harus ada kearifan lokal. Jadi biar beda dari yang lain. Kalau misalkan tas kulit banyak, Garut lah jagonya, Jogja banyak, Surabaya gitu kan. Tapi saya di sini berpikir bagaimana caranya menghasilkan sebuah produk inovasi terbaru yang belum ada. Nah, kami terus mencari inovasi, mencari produk-produk unggulan dan mengangkat kearifan lokal bangsa kita nih. Kita harus bangga. Bangsa kita itu punya segudang ide lah yang harus kita angkat. Seumpamanya kita mengkombinasikan
dari kulit dengan rotan, dengan apa namanya cenggondok dan lain sebagainya. Dan mungkin itu menjadi salah satu ciri khas dari pesat Shrimp City Innovation. Dan perlu teman-teman kalian ketahui, pesat Shrimp City Innovation itu yang artinya Shrimp City itu kota udang. Kota udang yang berinovasi. Jadi membawa kearifan lokalnya itu, mungkin saya mencari inovasi-inovasi yang mengangkat kearifan lokal di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, mungkin Nusantara nantinya. Gitu. Gimana lagi Mas Bayu? Banyak banget nih informasinya. Tapi Sep, yang jelas kalau teman-teman ya, teman-teman yang pengen apa namanya, pengen tahu nih gimana sih sebenarnya Asep cara bikinnya apa segala macam, atau mungkin malah pengen mensupport atau pengen bergabung segala macam, boleh tahu nggak sih Asep tempatnya di mana tepatnya di Cirebon Timurnya gitu? Oke, saya jelaskan untuk cara bikinnya ya. Cara bikinnya kita handmade, menggunakan jahit manual. Jahit manual itu semuanya manual, dalamannya pun manual tanpa ada bantuan mesin satupun. Nah, untuk teman-teman yang khususnya wilayah Cirebon dan Kabupaten, barangkali teman-teman mau bermain ke workshop kami, silakan. Kami ada di Cirebon Timur, tepatnya di Kecamatan Babakan. Kalau misalkan teman-teman main, itu lewatnya jalur Gebang. Sebelum Gebang itu ada Koramil ya, Koramil, depannya ada GOR PGRI. Nah, depannya itu tempat kami. Silakan teman-teman, barangkali mau main, belajar juga silakan. Kebetulan juga kemarin banyak dari teman-teman mahasiswa, teman-teman dari SMA. Banyak juga yang udah main ke sana ya? Bukan hanya main Mas, tapi belajar. Belajar menjahit, belajar membuat produk gitu. Kami di sini bebas lah, kita lihat pemuda sejauh mana sih untuk berkreasi gitu. Tidak hanya untuk kerajinan kulit dan lain sebagainya gitu. Kita bisa untuk mencari inovasi-inovasi yang baru. Semoga pokoknya produk dari Asep nih semakin berkembang ya. Amin. Mimpinya juga tercapai. Amin. Ya kan. Dan yang paling penting, ini udah kayak pengajian kita nih, amin semua nih. Tapi di amin sih bagus sebenarnya. Cuma ke pengajian ya. Tapi yang jelas sih teman-teman, kita pengen banget melihat Asep-Asep berikutnya nih. Pernah jadi pemuda pelopor ya kan dari Disbud Parpora, tapi yang jelas terima kasih sekali Asep sudah mampir ke pameran virtualnya Karya Pemuda Kabupaten Cirebon. Dan kita akan ketemu lagi ya di kesempatan yang lebih menyenangkan berikutnya. Boleh ini nggak sih promosi dikit? Boleh dong, boleh. Ya, buat teman-teman dimanapun kalian berada, khususnya wilayah Cirebon dan Kabupaten, dan lebih khususnya lagi di seluruh Indonesia, @IG kami Pesat Official, dan juga ada IG saya pribadi Asep 120693. Jangan lupa tonton YouTube-nya Pesat Shrimp City Innovation. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe. Subscribe nggak? Ya oke dong. Oke. Thank you Asep. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang sudah menonton terus pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021, tenang aja, masih banyak banget pemuda-pemudi yang akan kita kupas tuntas di sini. Asep-asep berikutnya ya kan, yang lebih kreatif lagi, yang lebih bisa juga membuat kita lebih bersemangat untuk menjadi pemuda yang produktif. Jangan lupa khususnya Abai harus main. Oh iya, teman-teman nih, Alklu main. Oke. Siapa takut kita ditantang. Ya. Teman-teman, terima kasih sudah nonton di episode kali ini di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021 yang dipersembahkan oleh Bidang Pemuda Disbud Parpora Kabupaten Cirebon. Kita ketemu lagi di episode yang lebih menyenangkan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.